Untuk kesempatan malam ini insya Allah kita akan sampaikan mengenai hewan korban. Mengingat insya Allah beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian setelah sholat kita akan motong hewan. Hewan yang dipotong namanya hewan korban. Panjang waktunya ditambah 3 hari setelahnya. Jadi 10 Zulhijjah, kemudian ditambah 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Udhiyah, hewan korban ini merujuk kepada 2 kisah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu tentang yang pertama 2 putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Dalam ayat Quran ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang 2 putra Nabi Adam. Idz qarraba qurbanan, ketika kedua putra Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil keduanya berkorban, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Fatuqbila, maka diterima min ahadihima, korban salah satu dari keduanya, yaitu Habil. Korbannya Habil diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima korbannya yang lain, yaitu Qabil. Jadi kalau orang itu beramal, maka amalnya akan kembali kepada salah satu dari 2, yaitu diterima. Kalau tidak diterima berarti ditolak. Kapan korban itu diterima dan kapan korban itu ditolak? Kapan amal itu diterima dan kapan amal itu ditolak? Maka ayat ini memberikan penjelasan yang sangat akurat kapan amal diterima, kapan amal ditolak. Maka diterima korbannya Habil, yaitu dia seorang peternak, dapat perintah suruh berkorban, maka dia mengambil kambingnya yang paling bagus. Dari kambing-kambingnya yang gemuk, yang besar, yang sangat ia cintai, yang sangat ia senangi. Kemudian berbeda dengan Qabil. Qabil dia ini peternak. Ketika dapat perintah suruh berkorban, maka Qabil ini mengambil hasil. Qabil ini petani, ya. Qabil ini mengambil hasil pertaniannya yang sudah dirinya sendiri tidak suka, sudah busuk, sudah tak layak dimakan, lalu dikorbankan. Maka korbannya yang ditolak, qala la aqtulannak, bilang kepada korbannya yang diterima. Qabil bilang kepada Habil, la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Kenapa korban kamu diterima lalu korban saya ditolak? Kan sama-sama berkorban. Kenapa punya kamu diterima lalu punya saya ditolak? Tidak adil Tuhan, katanya. Punya kamu diterima, punya saya ditolak. La aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Maka Qabil bilang sama Habil akan membunuh. Maka Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah akan menerima korbannya yang berkorban, minal muttaqin, kalau yang korban itu orang yang bertakwa. Kalau korban kamu, Qabil, introspeksi diri, kamu mempersembahkan sesuatu yang kamu sendiri loh tidak mau memanfaatkan, tidak suka, karena busuk dikorbankan. Buah-buah yang sudah busuk dikorbankan, maka nggak diterima oleh Allah. Maka kunci amal itu diterima kalau didasari dengan takwa. Takwa itu iman. Takwa itu maksudnya mengerjakan suatu amalan sesuai dengan aturan. Kalau kita mau sholat, maka kita sempurnakan syaratnya, rukunnya, syarat rukunnya. Maka nanti diterima oleh Allah. Jadi kalau kita ini mengerjakan suatu amalan sudah disempurnakan aturan syariatnya, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa amalnya diterima. Tapi kalau amalnya dikerjakan tidak sesuai dengan takwa, maka yang beramal itu sendiri akan merasakan bagaimana amal saya mau diterima, sedangkan hati saya, sedangkan yang saya buat. Jadi seorang itu tahu dengan kondisi amalnya sendiri. Maka disebutkan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa orang kenal dengan dirinya, maka kenal dengan Tuhan. Kenal dengan dirinya itu tahu amalan dirinya itu supaya diterima oleh Allah, maka dirinya harus tahu apa kehendak Allah. Kehendak Allah itu kehendak syariat, aturan. Seperti misalnya orang mau sholat, supaya sholatnya diterima gimana? Sempurnakan syarat rukunnya. Beriman dulu, Islam, lalu dapat tugas sholat. Jadi iman dulu syarat pertama, kemudian dapat perintah sholat, lalu sholatnya dikerjakan sesuai dengan syarat rukunnya dipenuhi. Di antara syarat sholat punya wudhu, menutup aurat. Jadi kalau ada orang sholat sudah disempurnakan syarat rukunnya, maka pasti Allah terima. Tapi kalau ada orang sholat syarat rukunnya tidak dipenuhi, misalnya dia sholat tidak punya wudhu, ya nggak diterima oleh Allah, karena syaratnya tidak sempurna. Sedang sujud kentut, sudah batal wudhunya, batal sholatnya. Giliran dikasih tahu, Bapak tadi pas sujud kentut ya. Kenapa kalau saya kentut? Sholat Bapak batal. Apa kamu Tuhan tahu dengan sholat saya batal? Bukan, saya juga malu. Cuman Bapak itu syaratnya jadi batal. Bisa dipahamin ya? Jadi syarat amal diterima itu apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini cerita yang pertama. Cerita tentang korban. Cerita yang kedua mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka dalam Al-Quran Allah bercerita tentang kisah yang kedua ini. Inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abati al-ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya abati inni ara fil manam anni azbahuk fandur madza tara. Ya bunayya inni ara fil manam anni ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuk, saya itu diperintah Allah nyembelih kamu. Nabi Ibrahim diperintah untuk nyembelih kamu, nyembelih Nabi Ismail. Fandur madza tara, lalu sekarang gimana pendapat kamu? Saya diperintah Allah untuk nyembelih kamu, sekarang gimana pendapat kamu? Fandur madza tara, fandur itu kamu pikirkan
Madza taro? Gimana pendapat kamu? Madza taro? Gimana pendapat kamu? Dengan perintah Allah saya disuruh nyembelih kamu ini, gimana sikap kamu? Maka Nabi Ismail menjawab dengan lantang, ya abati if'al. Ya abati, wahai ayahku, if'al. Laksanakanlah, kerjakanlah. Ma tu'mar, apa yang diperintah. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Gak usah ragu-ragu. Satajiduni insyaallah wahai ayah, engkau akan jumpai aku minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Jadi ketika sepakat, Nabi Ismail pun siap menjalankan perintah, siap disembelih. Lalu Nabi Ibrahim mengasah pisau. Diasahlah pisau setajam-tajamnya. Lalu setelah itu Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Mekah menuju Mina. Dari Hijri Ismail, dari dekat Ka'bah situ tempatnya, dibawa menuju Mina. Jadi tempat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail itu di Bukit Mina. Ketika perjalanan Nabi Ibrahim menuju Mina bersama Nabi Ismail, maka datanglah syaitan ingin mengganggu. Syaitan ingin mengganggu, ingin membatalkan. Syaitan bilang sama Nabi Ibrahim, Ibrahim, kamu itu pikirkan terlebih dahulu. Kamu itu loh, sudah lama nggak punya anak, tua baru dikasih anak, giliran sudah besar lucu-lucunya kok mau disembelih, itu nggak betul. Kata siapa? Kata setan. Maka oleh Nabi Ibrahim ini nabi, nggak bisa diganggu setan. Maka Nabi Ibrahim melempar setan itu sehingga hancur. Berjalan lagi, ketemu lagi dengan setan yang kedua, setan yang ketiga, di 3 titik. Dan Nabi Ibrahim lulus dari ujian gangguan 3 setan. Dilempar. Disitulah dijadikan bagian daripada amalan ibadah haji, namanya jumroh. Jumrotul ula, jumrotul wusta, jumrotul aqabah. Ini kalau kita ini ngerti sejarah, maka mengerjakan ibadah haji itu dasar. Tapi kalau tidak ada ilmu, wah ini katanya ini jumroh ini melempar setan, jadi ambil batu yang besar-besar biar bundol setan, kepala setan itu. Enggak kayak gitu, ambil batu yang kecil-kecil aja, 7 batu. Kemudian setelah sampai di Mina, dimiringkan ke kiblat. Nabi Ismail dibaringkan ke arah kiblat, ditidurkan miring ke arah kiblat, ditutupi matanya dengan kain putih. Setelah itu digorokkan pisaunya. Sebelumnya itulah menunjukkan bahwa hewan korban yang dipotong betul-betul karena Allah, maka disimpan di surga Allah seperti kambing dombanya Habil. Diturunkan lagi dari surga ke dunia sebagai pengganti Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim menyembelih kambing itu. Kemudian pelajaran dari sikap Nabi Ibrahim, kenapa mengasah pisau yang tajam, supaya yang disembelih tidak sakit. Maka kalau kita nak nyembelih hewan korban, pisaunya tajamkan. Jangan digorok-gorok, nggak mempan, sakit kambingnya, sapi.
Kemudian yang kedua ditutupi, matanya ditutupi supaya tidak melihat pisau diletakkan di leher hewan. Tutupi. Jadi sunnah itu ditutupi. Makanya tidak boleh mengayunkan pisau itu di dekat hewan yang hendak disembelih. Ayo kau mati habis ini kau. Ayo kau. Tidak boleh. Itu punya perasaan juga si kambing dan sapi itu. Dan juga nggak boleh didekatkan dengan tempat penyembelihan hewan yang lain. Jadi tempat penyembelihannya harus dijauhkan dengan kambing-kambing atau hewan atau sapi yang hendak disembelih. Jangan dipotong di situlah sapi yang akan dapat giliran melihat. Itu nggak boleh itu. Termasuk bagian daripada nyiksa hewan. Jadi jauhkan. Itu sapi itu nengok itu kambing kawannya itu disembelih itu. Coba pikirkan. Andaikan kita dapat eksekusi kayak gitu itu, dapat giliran setelahnya, takut dah kita. Wow, pucat kita. Makanya kadang hewan setelahnya, hewan kedua dan ketiga itu kadang darahnya nggak deras lagi karena pucat sudah. Jadi itu hikmah. Jadi dibaringkan ke kiblat, kemudian ditutup matanya, ditajamkan pisaunya, lalu disembelih. Sebelum menyembelih doa, Allahumma inna hadhil udhiyatu minka wa ilaika fataqabbal. Bismillah, sembelih. Doa dulu, jangan asal terus sembelih baik. Allahumma ya Allah, inna hadhil udhiyah, sesungguhnya hewan korban ini yang hendak kami sembelih ini, minka adalah pemberian engkau kepada fulan bin fulan, wa ilaika, lalu oleh fulan bin fulan dikorbankan untuk engkau, karena engkau diserahkan kepada engkau sebagai korbannya. Fataqabbal, maka terimalah. Bismillah, sembelih gitu. Jadi hewan korban itu dari mana? Dari Allah, pemberian Allah. Lalu kemudian diserahkan lagi oleh yang punya korban kepada Allah. Apa saja yang dibuat karena Allah akan sampai kepada Allah dan disimpan oleh Allah di sisi Allah, nanti akan dikembalikan sebagai balasan. Apa saja. Hewan korban. Kita sholat tadi itu, dari siapa kita bisa sholat? Dari Allah, bukan dari badan kita yang kuat. Maka kalau kita ini mau sholat, sebelum takbir bilang, terima kasih ya Allah, engkau tegakkan saya di barisan shop ini, mau sholat isya. Kemarin malam saya masih sholat isya, dengan cintamu malam ini masih engkau bariskan lagi di barisan sholat isya ini. Berikan izin lagi ya Allah, besok pagi subuh bisa sholat lagi. Jadikanlah sholat yang akan saya kerjakan ini menjadi sholat yang terbaik dalam hidupku. Gitu. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Mungkin sholat saya masih banyak kekurangan ya Allah. Untuk itu, seperti inilah kemampuan saya untuk beribadah kepada. Masih banyak kekurangan dan jauh daripada kesempurnaan. Maka sempurnakanlah. Maka dalam duduk di antara dua sujud ada kalimat wajiburni. Apa? Wajiburni. Apa itu artinya wajiburni itu? Wajiburni itu bahasa Arab. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Wajiburni itu apa artinya? Bukan. Tambal kekurangan dalam ibadah. Kalau orang Jawa enggak ngerti, wajiburni, jeburkan aku. Bukan, ini jeburkan itu. Wajiburni itu tambal kekurangan dalam ibadah. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah sayangi aku.
wajeburni tambal kekurangan dalam ibadahku, warfani angkat derajatku, warzugni beri aku rizki, warfani warzugni wahdini beri saya petunjuk. Sedikit-sedikit ngerti apa yang dibaca, maka beda itu sholat. Walaupun ngerti dan paham tentang makna bacaan itu tidak wajib, nggak wajib. Paham nggak paham apa yang kita baca, asal kita baca lengkap, sempurna sholatnya. Misalnya surat Al-Fatihah, kita nggak ngerti, mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Nggak ngerti maksudnya, nggak apa-apa. Tapi kalau ngerti lebih bagus. Makanya simbol amal itu buntutnya lillah, lillahi ta'ala. Maka korbannya Habil tadi diterima. Lalu setelah Nabi Ibrahim kemudian motong kambing, maka disyariatkanlah pemotongan kambing itu dalam syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga umatnya motong hewan di setiap waktu bulan Dzulhijjah pada tanggal 10, 11, 12, 13. Faqad syara'allahu, sungguh Allah telah mensyariatkan al-udhiyah, berkorban, menyembelih hewan korban, biqaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsara. Al-kautsar ini ada dua makna. Kalau yang dikehendaki diberi itu adalah Nabi Muhammad, maka al-kautsar itu telaga. Telaga Kautsar. Tapi kalau yang dikehendaki diberi itu adalah umatnya, termasuk kita, maka al-kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Katsirun al-kautsar, nikmat yang banyak. Jadi Allah telah memberi nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka menghadapi pemberian Allah itu dua perkara. Yang pertama sholat, fasholli, sholatlah kamu, wanhar, fasholli li rabbika, sholatlah kamu menghadap Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan korban. Wan nahru huna dzabhul udhiyah. Yang dimaksud dengan wanhar di dalam ayat ini, dzabhul udhiyah adalah memotong, menyembelih hewan korban. Fa'amal udhiyatu, maka adapun hukumnya menyembelih hewan korban itu, fasunnatun mu'akkadatun, hukumnya sunnah mu'akkad, la tajibu, tidak wajib, illa bin nadar, kecuali wajib bila korbannya itu korban nazar. Jadi korban itu sunnah mu'akkad, tidak wajib, melainkan menjadi wajib kalau nazar. Nazar itu contohnya Pak Somadi bilang, kalau saya tahun ini masih berjumpa dengan hari raya Idul Adha, maka saya nyembelih hewan korban. Kemudian Pak Somadi ternyata diberikan kesempatan lalu panjang umur berjumpa dengan Idul Adha, maka dia nazar, wajib. Contoh korban nazar itu begitu.
Wa sabata, dan telah tetap keterangan yang sampai kepada kita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhaha, beliau menyembelih hewan korban, wa dhaha, dan menyembelih hewan korban juga al muslimuna, orang-orang Islam, yaitu yang dikehendaki dengan muslimun di sini para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, dan orang-orang Islam semuanya secara umum, termasuk kita. Wa ajma'u ala dzalik, dan sepakat para ulama bahwa Nabi dan para sahabat dan orang Islam semuanya menyembelih hewan korban. Jadi menyembelih hewan korban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat ditekankan. Ada yang mengatakan sunnah kifayah, dengan sunnah muakkad. Amma fadlul udhiyah, adapun keutamaannya menyembelih hewan korban, faqad rawat Tirmidzi an Aisyah, sungguh Al-Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadis dari Siti Aisyah, istrinya baginda Nabi. Siti Aisyah itu istrinya Nabi. Siti Aisyah bercerita, anna Nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ma'amila adamiyun min amal, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh manusia, Ibnu Adam, manusia, yauman nahri, pada hari raya Idul Adha, ahabbu ilallah, yang sangat dicintai, amalannya itu sangat dicintai Allah, min ihraqidam, melebihi mengalirkan darah. Ai isalatuhu, mengalirkan darah, bitabil udhiyah, dengan memotong hewan korban. Jadi amalan yang paling dicintai Allah di hari raya Idul Adha, amalan menyembelih hewan korban. Jadi amalan yang paling dicintai Allah di hari raya Idul Adha adalah amalan menyembelih hewan korban. Al-udhiyah sunnatun mu'akkadah, hukum menyembelih hewan korban hukumnya sunnah muakkad, wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha. Wa yukrahu, maka dimakruhkan, tarkuha, tidak menyembelih hewan korban, ma'al qudrati 'alaiha, orang yang mampu menyembelih. Jadi kalau mampu menyembelih hewan korban, maka disunahkan terus setiap tahun. Kalau tidak korban, makruh. Jadi kalau mampu, maka jangan meninggalkan. Li hadisi Anas radhiyallahu an, berdasarkan dalil hadisnya sahabat Anas, alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya baginda Nabi, dhaha bi kabsyaini amlahaini, baginda Nabi telah memotong bikabsyaini, dengan 2 kambing, amlahaini, yang punya warna putih campur hitam. Al-amlah ma yukhalitu bayaduhu sawat. Amlahain yaitu hewan kambing yang punya warna putih campur hitam. Intinya 2 kambingnya ini. Adapun warna itu bukan terus harus cari yang putih campur hitam. Maknanya baginda Nabi menyembelih 2 kambing. 2 kambing. Bukan terus, maksudnya kalau 1 kambing nggak boleh. Nah, 2 kambing boleh, 3 kambing boleh, 10 kambing boleh, 7 kambing boleh, 70 kambing boleh. Kemudian itu
waktunya sekarang. Wa awwalu waqtiha, adapun waktu memulai memotong hewan korban ba'da mudhiyi qadri rak'ataini wa khutbataini khafifataini min tulu'i syamsi yaumi Idil Adha, yaitu ketika masuk waktu sholat duha seukuran mengerjakan sholat 2 rakaat ditambah 2 khutbah yang ringan. Ketika sudah terbit matahari, kemudian masuk waktu duha, secukupnya mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian setelah sholat 2 rakaat ditambah 2 khutbah yang ringan, habis itu turun pulang menuju menyembelih hewan korban. Ini menunjukkan bahwasanya waktu menyembelih hewan korban itu setelah sholat. Jadi kalau ada hewan korban dipotong sebelum sholat, maka tidak jadi hewan korban. Rawas Syaikhan, telah meriwayatkan hadis Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan itu maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha, kata Nabi, man dzabaha qabla sholati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dzabaha ba'da sholati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Man barang siapa dzabaha qabla sholat, menyembelih hewan korban sebelum sholat Idul Adha, sebelum sholat Idul Adha sudah dipotong, faqad dzabaha fa innama yadhbahu li nafsihi, maka dia telah memotong untuk jadi sedekah untuk dirinya. Wa man dzabaha, dan barang siapa menyembelih hewan korbannya ba'da salat, setelah mengerjakan salat Idul Adha, wal khutbataini, dan setelah membacakan 2 khutbah, faqad atamma nusukahu, maka sungguh dia telah menyempurnakan ibadah korbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah tepat sasarannya sesuai dengan hukum sunnah menyembelih hewan korbannya selepas sholat. Jadi kesimpulannya, menyembelih hewan korban itu waktunya setelah sholat Idul Adha. Wa qala Abu Burdah, berkata Imam Abu Burdah, khatabana Rasulullah membacakan khutbah kepada kami yauman nahri, pada hari raya Idul Adha. Faqala, maka dalam khutbahnya Nabi mengatakan, man shalla salatana, barang siapa salat sebagaimana salat kami, wa wajjaha qiblatana, dan menghadap kiblat sebagaimana kiblat kami, wa nasaka nusukana, dan mengerjakan ibadah memotong hewan korban sebagaimana cara kami, fala yadbahu hatta yusolliya, maka hendaklah hewan korbannya jangan dipotong melainkan selepas sholat. Kata Nabi, korban kalian tuh kaget motongnya selepas sholat. Ini waktunya. Jadi waktunya itu ada amalan yang telah ditetapkan waktunya, lalu dikerjakan sebelum waktunya, nggak sah. Berarti kita kan misalnya sholat isya, belum masuk waktu sudah sholat isya, ya nggak diterima. Kita ini mau sholat duha, jam 6 sudah sholat duha, ya belum masuk waktunya. Setengah 6 sudah sholat duha, belum, sudah masuk waktunya. Jadi ilmu seperti inilah yang menjadi dasar ibadah kita itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Alhamdulillah. Kemudian hewan yang boleh dijadikan hewan korban itu
adalah tertentu. Tidak semua hewan bisa dijadikan hewan korban. La takunu, tidak boleh dijadikan hewan korban illa minal ibil, melainkan berupa unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, kambing. Kerbau masuk di jenisnya kambing. Jadi kalau orang yang beli korban berupa kerbau boleh, karena kerbau itu sapi. Kalau kuda? Kuda tidak masuk. Unta masuk. Ya. Unta. Nah, jadi ulangi lagi ya. Nah, la takunu, hewan korban itu tidak boleh jadi hewan korban illa minal ibil, kecuali yang dipotong itu berupa unta. Wal baqar, sapi. Wal ghanam, kambing. Kerbau masuk di jenisnya sapi. Jadi kalau orang korban ayam dulu, ayam jago. Jenis ghanam itu dibahaskan. Iya. Ya, kalau motong ayam dimakan sendiri, atau ayam juga boleh diberikan tetangganya yang punya ayam, tapi tidak jadi hewan korban. Itu tiga jenis itu: unta, sapi, kambing. Kerbau masuk di jenisnya sapi. Iya. Kambing kibas. Wala tujzi'u min ghairi hadhihi salasah. Nah, itu jelas. Jadi agama itu memang menyampaikan dengan akurat. Wala tujzi'u, dan tidak cukup jadi hewan korban dipotong min ghairi hadhihi salasah, dari selain tiga jenis hewan tadi. Selain unta, selain sapi, selain kambing. Kerbau masuk di sapi tadi. Nah, sekarang umurnya unta, sapi, kambing itu umur berapa? Wa yujzi'u, dan cukup dijadikan hewan korban malahu sanatun, kambing yang umur 1 tahun. Wa minal baqar malahu sanatani, dari sapi yang umur 2 tahun. Wa minal ibil malahu khamsu sinin, unta yang umur 5 tahun. Jadi jangan asal beli. Ini tanyakan dulu, ini kambing ini sudah umur 1 tahun belum? Kalau umur 1 tahun, ini kadang-kadang perempuannya mau tanuk. Ini nanti ada dua. Jadi dengan umur itu, kalau kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau unta 5 tahun. Ini dengan umur. Kemudian dalam keterangan yang lain disebutkan, kalau umurnya tidak sampai 1 tahun tapi sudah tanggal, maka giginya udah poel dengan sendirinya, boleh. Tapi bagus diambil yang umurnya, kambing sudah 1 tahun, sapi sudah 2 tahun, unta sudah 5 tahun. Jadi unta itu orang yang ada unta di Mekah sana. Kalau di tempat kita ini ada sapi dan kambing. Sekarang kalau ada orang urunan, wa tajuzu al-musyarakatu fil udhiyah, diperbolehkan al-musyarakatu bareng-bareng bil udhiyah di dalam memotong hewan korban. Musyarakah itu bareng-bareng. Nggak mampu sendiri, langsung sendiri beli sapi kan nggak mampu, harganya mahal. Lalu dia bareng-bareng.
Kalau bareng-bareng itu berapa? Idza kanat minal ibili awil bakori, bila yang hendak dipotong itu berupa sapi dan unta, maka boleh musyarakah bareng-bareng. Wa tujzi'u, dan cukup dijadikan hewan korban al-baqaratu sapi, awil jamalu atau unta, an sab'ati ashkhasin 7 orang. Jadi 7 orang kumpul jadi satu, ngumpulin duit 7 orang, kemudian motong 1 unta atau 1 sapi. Maka 1 sapi boleh untuk 7 orang. Gitu, jadi jelas, bukan ikut-ikutan. Kenapa sih kok boleh tuh sekambing boleh nggak urunan 7 orang? Nggak boleh. Kok nggak boleh? Ya aturannya nggak boleh, nggak boleh. Jadi agama itu nggak ada asal-asalan. Semua itu sesuai dengan petunjuknya. Itulah ilmu agama namanya. Ini urusan korban, nanti urusan pernikahan juga ada tertib-tertib. Ada urusan ngurus mayit, ada tertib. Ada urusan sholat, ada urusan perdagangan. Semua sudah selesai. Hukumnya itu ngatur, kalau sesuai aturannya semua jadi pahala. Diulangi lagi, watajuzu boleh al-musyarakatu bareng-bareng fil udhiyah di dalam memotong hewan korban, idza kanat, bila korban yang hendak disembelih itu minal ibili berupa unta, awil bakori atau berupa sapi. Kalau selain unta dan sapi berarti apa? Kambing. Enggak boleh bareng-bareng karena kambing untuk 1 orang. Jadi kalau ada orang 7 orang urunan beli kambing, maka kata guru saya tidak jadi hewan korban. Kenapa? Khilafus sunnah, menyalahi aturan. Wa tujzi'u, cukup disembelih al-baqaratu sapi, awil jamalu atau unta, ansab anti ashkhasin, untuk korbannya 7 orang. Idza kanu qasidina al-udhiyah wa taqarrub ila Allah, asal niatnya 7 orang itu betul-betul ingin melaksanakan nyembelih hewan korban dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk tumbal jin. Kalau 7 orang, kemudian satunya untuk niat sesajen, maka yang niat sesajen itu tidak sah. Syirik itu. Iya, jadi disembelihnya qasidina lillah. Tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah. Masya Allah. Fa'an Jabirin, maka diriwayatkan dari sahabat Jabir. Jabir mengatakan, naharna ma'an Nabi bil Hudaybiyah, kami telah memotong hewan korban bersama Nabi di Hudaybiyah. Al-budna, yaitu 1 unta, ala sab'atin, untuk 7 orang, wal baqarah, dan 1 sapi, an sab'atin, untuk 7 orang. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Muslim. Jadi dalilnya musyarakah itu hadis ini. Hadis riwayat Jabir bahwa Sayyidina Jabir bersama Nabi di Hudaybiyah menyembelih unta, 1 unta untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Ini dalilnya musyarakah. Jadi bagus itu kalau di masjid itu dibentuk panitia hewan korban, sehingga dari awal tahun sudah disetor sedikit. Kan kalau sapi sekarang misal harganya 17 juta, 15 juta dapat kan. Nah itu urunan 2,5 kan 7 orang 17.500 kan. 17,5 juta itu sudah dapat sapi. 2,5 juta itu insya Allah kita itu dalam 1 tahun itu punya uang lebih dari 2,5 juta.
Masa 2,5 juta selama 1 tahun itu tidak bisa? Sebenarnya bisa. Nggak bisa itu karena tidak diusahain. Insya Allah 1 tahun itu punya uang itu, kalau cuma 2,5 juta 1 tahun itu, wah banyak itu ada itu. Jadi kalau nggak mampu motong sendirian, maka bareng-bareng. Sekarang kalau motong kambing sendirian, 2,5 juta nggak dapat. 4,5 juta itu kalau kambing sekarang, 1 kambing. Jadi kalau 2,5 juta dibelikan kambing, tidak cukup. Makanya urunan 7 orang, 2,5 juta, 17,500,000 dapat sapi. Gitu. Akhirnya masjidnya banyak hewan korban. Jadi inilah bentuk kerjasama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gotong royong di dalam wujudnya kebaikan dan ketakwaan. 1 orang nggak bisa motong 1 sapi, maka urunan 7 orang. Akhirnya bareng-bareng sehingga berat jadi ringan. Jadi itulah berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing. Jadi kalau orang Islam itu mau bersatu, Masya Allah, kekuatan umat Islam itu jadi kuat.